kami bersama dua pebisnis muda, yaitu Tuan Antonio Santoso dan juga Mr. L. Mereka berdua ini merupakan pebisnis di bidang startup. Dan untuk Tuan Antonio sendiri, ini nama brandnya adalah Beledek. Ini bergerak di bidang fashion ya, Tuan? Ya. Dan juga Mr. L ini bergerak di bidang papers. Nah, mungkin dari Tuan Antonio sendiri dan juga Mr. L boleh perkenalkan terlebih dahulu dirinya kepada teman-teman semua. Halo, nama gue Antonio Santoso. Gue adalah pengusaha di platform Shopee yang siap menyediakan tas-tas untuk kalian. Halo, perkenalkan, nama saya Mr. L. Sang Penakluk, sang founder Boskuaya yang bergerak di bidang seputar file dan kebutuhan papers lainnya. Oke, tadi kan kita udah perkenalan ya sama teman-teman yang punya bisnis Beledek dan Boskuaya. Nah, sekarang kita mau sharing nih terkait bisnis dari mereka berdua ini. Boleh nih diceritain awal mulai bisnis ini tuh gimana? Mulai dari Mr. Antonio dulu boleh? Mungkin awal mulai bisnis itu tuh ketika melihat peluang yang begitu besar untuk berjualan di dunia digital. Selanjutnya boleh Tuan Mel? Karena awalnya itu melihat peluang yang cukup besar, Kak. Terus banyak perubahan gaya hidup dari produk konvensional ke produk elektrik. Dari itu saya putusin buat usaha ini. Nah, untuk Tuan Antonio sendiri, Tuan Antonio kan cowok nih ya. Terus kenapa pemilihan produknya justru malah bertolak belakang dengan Tuan sendiri gitu? Kenapa memilih produknya tas yang emang dominan dipakai sama cewek gitu, sama perempuan? Mungkin karena melihat dominan cewek itu suka belanja, makanya di situ saya memfokuskan untuk menjual tas cewek. Berarti lebih fokus ke ini, target konsumennya gitu ya? Target konsumennya berarti perempuan ya? Betul. Kalau untuk Tuan L sendiri gimana? Kalau target saya yang pasti buat komunitas papers, baik yang pemula maupun yang berpengalaman. Nah, untuk Tuan sendiri, Tuan Antonia, apa sih yang bikin produk Beledek ini tuh unik gitu? Dari kan pasti yang jual tas itu nggak cuma Beledek aja kan, pasti dari brand-brand lain pun banyak yang ngejual gitu. Nah, apa yang bikin Beledek ini unik gitu sehingga konsumen-konsumen tertarik buat membeli di Beledek? Mungkin yang membuat unik itu desainnya yang lucu, karena setiap kita jual tas tuh setiap tasnya tuh mendapatkan gantungan. Gantungan apa? Gantungan itu? Boneka. Oh, boneka. Berarti setiap kita, misalkan kita mau beli nih di tas Mr. Antonio nih, berarti kita selalu dapat boneka itu setiap beli ya? Itu di tasnya atau terpisah? Enggak, di tasnya. Di tasnya berarti gantungan. Berarti teman-teman boleh nih kalau misalkan yang suka tas-tas yang ada lucu, gantungannya, boneka-bonekanya, boleh beli. bisa cek di Shopee-nya. Apa nama Shopee-nya? Beledek. Beledek. Nanti kita cantumin di bawah ya teman-teman. Nah, lanjut ke Tuan L, Mr. L. Keunggulannya? Iya, keunikan dari produk Boskuaya ini tuh apa? Yang sehingga tuh konsumen-konsumen tertarik buat ngebeli di Boskuaya. Keunikan yang pasti itu dari segi harga. Tapi cukup terjangkau, terus kita juga sering adain promo-promo. Promonya boleh dikasih tahu contohnya satu? Promo setiap bulan toyo biasanya kita kasih free kapas. Oke. Selanjutnya kan kita tadi udah ngomongin apa tuh? Keunikannya. Sekarang kita ngomongin strategi pemasarannya. Iya. Kalau dari Mr. Antonio nih, tadi bisnisnya itu di platform apa? Shopee. Nah, strategi pemasaran apa yang Mr. Antonio lakuin biar masyarakat itu tertarik nih mau beli sama produknya? Apakah membuat konten kah, atau kerjasama dengan influencer kah, atau seperti apa pemasaran yang Anda lakukan? Kita juga melakukan kerjasama sama affiliate. Kita juga membuat konten-konten yang untuk diupload ke Shopee-nya. Shopee-nya langsung berarti ya? Berarti platform yang dipakai itu cuma Shopee aja? Iya. Oke. Tapi berencana buat memperluas platform nggak? Apa emang fokusnya ke Shopee aja? Mungkin untuk saat ini belum ada.
Mungkin bisa lanjut ke Mr. L. Kalau saya fokusnya di Instagram, fokus buat branding, terus juga sering dipromosiin di Facebook, terus yang lain kayak TikTok. Berarti itu berupa video gitu ya? Ya, berupa video aja atau ada poster-poster atau seperti apa? Poster kita ada, video-video konten kita juga ada. Nah, untuk pemasaran sendiri itu dilakukan sendiri atau ada orang tertentu yang melakukan pemasaran? Kalau saya semua dilakukan sendiri. Berarti untuk konten dan segala macam itu dilakukan sendiri. Keren banget. Wow, Bener-bener dibangun. iya sendiri, benar-benar bergerak sendiri. Berarti tadi cuma only di Instagram aja ya? Fokusnya lebih di Instagram. Oh, fokusnya lebih di Instagram. Tapi ada keinginan nggak sih buat misalkan Memperluas platform gitu ya. Sekarang kan orang-orang nih belanja itu di TikTok Shop. Iya, terus juga mungkin bisa bukan berubah sih, menambah platform seperti Mr. Antonio misalnya di Shopee kah, atau mau tetap fokusnya di Instagram aja? Proyek kita buat dari nanti mau ada di Shopee juga. Amin. Doain ya teman-teman, semoga Bos Buaya segera rilis di Shopee. Iya. Nah, untuk Mr. L sendiri nih, kenapa pemilihan platformnya tuh di Instagram? Kenapa nggak mencoba di platform lain yang mungkin penggunanya atau jangkauan audiensnya tuh lebih banyak gitu? Kenapa pemilihan platformnya justru di Instagram yang mungkin informasi yang bisa disampaikan ke konsumen lebih sedikit ya? Iya. Dibandingkan di platform-platform yang memang khusus belanja gitu. Kalau Instagram enak aja kan buat brandingnya gitu, promosi lebih enak kan. Tiba Jadi bisa bikin mungkin ada highlights-nya gitu ya di Iya. Instagram. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang strategi yang kalian lakukan. Nah, kita ngebahas sekarang ke tantangannya. Kan pasti kalau bikin bisnis itu pasti ada jatuh bangunnya ya, tentunya. Nah, tantangan terbesar apa sih yang pernah kalian hadapi ketika kalian menjalani bisnis ini gitu? Selama menjalani bisnis ini tuh tantangan terbesarnya apa? Dimulai dari Mr. L mungkin? tantangan terbesar yang pasti itu saingan ya. Hmm, Saingan tetap ya. ada banyak toko-toko web juga. Hmm. Itu sih Kak, tantangannya. Tantangan terbesar berarti saingan yang banyak juga ya tentunya. Pasti kan apalagi kalau web itu kan pasti ada yang jual langsung Iya, gitu. satu fake gitu. Iya, nggak cuma kawatnya aja. Cuma kawatnya aja. Mungkin itu iya sih. Lanjut mungkin dari Tuan Antonia sendiri, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa selama menjalani bisnis Belebek ini? Mungkin tantangannya itu dalam menjaga kualitas tasnya. Betul. Udah. Udah itu aja. Saingan enggak? Sama saingan juga nih. Iya. Sekarang banyak banget saya. Soalnya kan iya, maksudnya kayak Tas-tas tas itu kan pasti dari brand-brand lain pun banyak, apalagi yang ternama-ternama gitu kan. platformnya juga banyak orang jual betul. gitu. Jadi cuman apa tadi menjaga Kualitas ya itu utama sih, karena kan kalau misalnya tiba-tiba kualitasnya menurun pasti mengurangi jumlah pelanggan konsumen juga. Nah tadi kan udah ngomongin terkait tantangan di bisnis Tuan L dan Tuan Antonio. Betul. Sekarang kita mau ngomongin terkait apa sih inovasi atau rencana dari kalian berdua di bisnis kalian masing-masing nih? Iya. Inovasi dan rencana untuk bisnis kalian ke depan. Iya, buat tadi kan tantangannya kan saingan kan, terutama pasti saingan. Nah itu gimana cara kalian menginovasi produk kalian supaya bisa mengimbangi kompetitor lain? Boleh dari Perkembangannya dulu. ya, inovasinya apa yang Mungkin saya ingin menambah koleksi yang desain yang lucu yang lebih banyak. Berarti lebih fokus ke produknya ya. Iya. Tapi untuk pemasaran sendiri ada mau platform lain nggak atau gimana? Enggak ada sih. Oh, berarti lebih fokus ke produknya nih kalau Tuan Antonio. Kalau untuk Tuan L sendiri seperti apa? Kalau saya pengen nambah jenis varian aja sih. Jenis karton, ada yang 3 kot. Berarti sama juga nih. Iya, lebih fokusnya ke produknya nih. Berarti nggak berencana buat memperluas jangkauan audiens? Memperluas sih pasti ya. Karena di Gunung Putri juga udah cukup punya nama. Proyek sekarang mau memperluas di daerah Depok. Amin, kita doain semoga rencananya
2026 nih rilis. Nah, tadi kita udah ngebahas terkait inovasi yang ingin mereka lakukan nih ke depannya. Nah, sekarang kita ngebahas tips. Ada nggak sih kalian tuh tips dan saran buat pemuda-pemuda Indonesia atau buat teman-teman semua yang lagi nonton ini, gimana cara kalian, tips dari kalian untuk membangun usaha gitu? Karena kan ada nih banyak banget pemuda yang mau memulai usaha tapi mereka tuh masih ragu, masih takut buat memulai. Gimana nih? Mungkin dari Tuan Antonio ada nggak sih tips tersendiri gitu? Mungkin tipsnya tuh jangan takut untuk memulai. Habis itu dan jadikan pelanggan tuh sebagai bahan untuk berkembang kita. Setuju sih, emang Iya, jangan iya. takut dulu buat mulai. Iya, karena yang namanya aja. iya, yang namanya bisnis kan pasti ada jatuh bangunnya. Jadi kalau gagal ya coba lagi gitu. Untuk dari Tuan El sendiri ada nggak sih tips dan saran buat teman-teman semua? Tipsnya mumpung masih muda jangan takutlah buat coba. Kalau kita jatuh 7 kali kita harus bangun 8 kali. Weh, benar banget tuh benar. Jadi kalau misalnya kalian gagal, kalian harus Ya, coba sampai berhasil. Karena mereka sampai di titik ini pun pasti pernah jatuh juga kan ya. Maksudnya pernah Ada jatuh bangunnya. pernah ada masa gagalnya juga. Karena sesuatu itu dimulai gak langsung sukses gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan, mereka sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin tadi beberapa tips juga dari Mr. Antonio dan juga Mr. L yang mungkin bisa kalian terapkan dalam mau memulai bisnis nih. betul. Tadi kata Tuan Antonio jangan apa? Jangan takut untuk memulai, dan kalau dari Tuan Al tadi jangan takut gagal ya. Kalau jatuh 7 kali kita harus bangun 8 kali. Itu quotes yang harus kalian ingat-ingat tuh teman-teman. Nah, Kalian pegang nih. betul. Nah, terima kasih juga buat Tuan Antonio dan juga Mr. L telah menyempatkan waktunya di kala sibuk-sibuknya membangun bisnis nih, sama sibuk kuliah juga atau lagi kuliah kan. Nah ya, terima kasih. Mungkin segitu aja dari saya, Maili Zuriadini. Dan saya Amelia Rosa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita udah ngebahas terkait Tantangan. Training. planning ya, inovasi. Enggak. Tak aja gitu ya. Ini cut ya, tadi cut. Tips dari ya. sarannya gitu. Ya, dari para pembisnis muda ini. Sarannya dulu. Mungkin tipsnya tuh jangan takut untuk memulai. Betul. Setuju sih, setuju. Dan jadikan feedback. Limbat lah jadwal gua. Sama teman-teman juga. Ya. Mungkin segitu aja dari kami. Saya Maili Zuriadini dan rekan saya